atau fear of missing out jadi trending di media sosial gara-gara konser Blackpink kemarin. Hal ini lantaran banyaknya selebgram, artis atau orang-orang berduit yang hanya nonton konser itu agar tidak merasa ketinggalan tren. Sejumlah netizen memberikan sindiran kepada para artis yang mendadak menyebut diri mereka born to be pink, yang berarti terlahir sebagai fans Blackpink. Dari sindiran kepada artis tersebut, timbullah istilah FOMO. Nah, apa kalian sebelumnya sudah tahu apa itu FOMO? Atau bahkan baru mendengar fenomena ini? Kalau belum tahu, yuk kita simak penjabaran berikut ini. Kehidupan masyarakat yang serba instan, sampai mudahnya berkomunikasi dan memperoleh informasi di era digital, ternyata melahirkan fenomena baru yang disebut fear of missing out atau FOMO. Fenomena ini kemudian dipertegas dengan munculnya berbagai fenomena dari mulai tiket war dalam setiap konser, dan rasa ketakutan dari seseorang jika tidak mengikuti suatu tren tertentu, seperti dalam kasus Rachel V-nya. FOMO sebenarnya mulai berkembang di tengah maraknya perkembangan media sosial. Setiap orang saat ini berlomba-lomba untuk terus mengikuti tren yang berlangsung, sehingga muncul perasaan ketakutan apabila tidak bisa mengikutinya. Keharusan mengikut tren yang secara dinamis terus berkembang di media sosial ini kemudian dapat menimbulkan kecemasan loh apabila orang tersebut tidak membuka media sosial. Misal, jika dia tidak membuka media sosial dalam beberapa jam, akan merasa tertinggal dari kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, FOMO sendiri mulai dikenal pada tahun 2004 dan pertama kali muncul pada jejaring media sosial Facebook. Fenomena ini kemudian pertama kali dilaporkan pada tindakan masyarakat yang berusaha terus melakukan penyegaran pada halaman muka Facebooknya. Penyegaran ini biasanya dilakukan untuk mengecek notifikasi dan status dari orang lain agar tidak tertinggal tren yang berlangsung. Seiring berkembangnya fenomena ini, terdapat beberapa penelitian yang berupaya melihat dampak dari FOMO loh. Misalkan penelitian yang diterbitkan oleh National Library of Medicine yang menemukan 6,5% dari 1.000 subjek di Belgia yang terus mengakses media sosial memiliki permasalahan kestabilan emosi, kesadaran, dan harga diri yang rendah. Penelitian lain yang diterbitkan oleh National Library of Medicine juga pada 1.796 subjek di Amerika Serikat menemukan 44% dari subjek yang melakukan problematic social media use mengalami depresi. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Computer in Human Behavior pada 672 laki-laki dan 341 wanita yang tersebar di Amerika Serikat, India, Australia, Kanada, Inggris, dan negara lainnya ditemukan hubungan secara signifikan antara kebutuhan akan kepuasan, mood, kepuasan hidup dengan media sosial yang berhubungan dengan FOMO. Dari penelitian yang telah dilakukan di berbagai wilayah tersebut, dapat disimpulkan bahwa FOMO dapat menimbulkan bahaya psikologis bagi penderitanya. Biasanya penderita FOMO mengalami berbagai ciri-ciri, seperti secara obsesif memeriksa media sosial untuk melihat apa yang dilakukan orang lain, mengalami perasaan negatif saat membandingkan kehidupan seseorang dengan apa yang tampaknya dilakukan orang lain di media sosial, merasa lelah secara mental dari media sosial, overscheduling atau mencoba untuk berada di mana-mana setiap saat, menarik diri dari orang lain, merasa lelah secara fisik, merasa sedih, cemas atau tertekan, sulit berkonsentrasi, dan mengalami kesulitan tidur. Hal tersebut yang kemudian dapat menimbulkan bahaya bagi mental seseorang seperti kecemasan, depresi, kurang percaya diri, melakukan perilaku beresiko, kelelahan, sakit kepala, kurang motivasi, masalah kinerja, sampai burnout. Tapi, tenang aja, sebenarnya bisa kok FOMO ini dihindari dengan cara-cara seperti fokus pada diri sendiri, membatasi penggunaan media sosial dan gadget, mencari koneksi di dunia nyata, dan hargai diri sendiri. Nah, sekarang sudah tahu kan tentang fenomena FOMO ini? Memang perkembangan media sosial seperti pisau bermata dua yang dapat berdampak baik dan buruk bagi penggunanya. Cepatnya informasi di media sosial kemudian melahirkan berbagai dampak negatif seperti FOMO ini.
Tapi sebenarnya apa gunanya terus mengikuti tren jika mengorbankan kesehatan mental kita dan mengorbankan sosial ekonomi kita sendiri? Mending mulai sekarang kita batasi penggunaan gadget kita dan mulai melihat indahnya dunia nyata, atau bisa alihkan pada kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti melakukan hobi, menambah pengetahuan dengan membaca, dan selalu berpikir positif. Saran saya, daripada menjadi FOMO, mending baca berita di media Indonesia. Selain gaul, bisa menambah wawasan kita loh. Saya Desi Yasmini Siregar dan tim Litbang Media Indonesia pamit undur diri. Saksikan konten jeda setiap Selasa hanya di YouTube Media Indonesia.